Selamat siang Marwah. Suara Halo, saya terdengar? terdengar? Oke. Koneksi internet Marwah aman? Insya Allah aman. Nanti kalau ada gangguan bisa kasih reaction atau di chat juga nggak apa-apa ya. Iya, Kasih tahu aja. Oke. oke. Marwah, eh, kamu udah di tempat yang aman? Tempat yang nyaman? Udah? Udah, saya di kamar. Oke, bagus. Kalau misalnya di tengah sesi nanti kamu perlu waktu sebentar atau merasa tidak nyaman, kamu boleh bilang juga ya. Barangkali ada sesuatu gitu. Oke, Boleh juga. Ibu. Siap. Oke. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu nih eh, bahwasanya sesi konseling online ini akan berlangsung sekitar 15 menit Marwah. Nanti semua yang Marwah ceritakan tetap bersifat rahasia kecuali jika memang ternyata berkaitan dengan keselamatan Marwah atau lain hal sebagainya. Tapi nanti kalau misalnya ada hal-hal begitu, nanti aku juga minta izin juga ke Marwah gitu. Dan aku izin nge-record ya untuk nyimpen data. Keberatan nggak? Nggak apa-apa, boleh di-record aja, Bu. Nggak kok, nggak keberatan. Oke, siap. Oke, Marwah. Topik yang mau Marwah bahas pada sesi hari ini apa nih? Tentang apa? Saya pengen lebih ke bercerita aja, Ibu ya. Jadi kan saya tuh akhir-akhir ini merasa kosong gitu. Saya tuh ngerasa diri saya tuh hampa banget, kayak saya kurang apa ya untuk menuju tujuan hidup saya tuh bingung. Saya tuh nggak tahu arahnya tuh mau kemana gitu, Bu. Kurang lebih sih kayak gitu, lebih ke tepatnya bingung aja gitu. Oke. Kalau boleh tahu lebih lanjut nih, boleh Marwah ceritain lebih dalam tentang kebingungan yang Marwah maksud itu gimana? Ke arah apa? Kebingungan yang saya maksud itu bukan misal sih, saya punya salah satu tujuan yang emang saya pengen banget gitu, tapi saya tuh menuju ke tujuannya itu kadang ada beberapa hal yang saya takutin gitu, jadi saya tuh bingung apakah harus saya lanjut atau emang saya tuh stuck di situ aja, jangan melanjutkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan saya yang bahkan bisa ya udah saya nggak usah capai tujuan itu gitu. Jadi ada keraguan-raguan ya? Atau mungkin bahkan ketakutan Marwah untuk membuat keputusan gitu? Iya, betul, takut gitu. Oke. Perasaan takut, cemas, itu wajar ya Marwah. Apalagi sekarang Marwah usianya sekitar 20-an ya? Iya, betul. Nah, di masa usia 20-an itu masa transisi dari remaja ke dewasa. Banyak juga orang yang ngalamin hal yang serupa nih kayak Marwah, bingung, takut ngambil keputusan gimana ke depannya kayak gitu. Oh iya ya, berarti kalau di umur 20-an tuh wajar ya kalau semisalkan dengan adanya kebingungan hadir di dalam diri kita itu. Iya, wajar banget betul karena memang memang masanya dan memang yang penting itu Marwah tetap bisa ada di jalur yang Marwah yakini dan itu memang fase pencarian jati diri di umur segitu tuh. Jadi ya memang banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri, sedang menyesuaikan lagi dengan realitas seperti itu. Oke, Eh, kalau misalnya nih kita coba ya, kalau boleh Marwah bayangkan hidup kalau misalnya nih coba Marwah bayangkan hidup tanpa tekanan atau ekspektasi orang lain, apa nih yang sebenarnya ingin Marwah lakukan? hmm, Sebenarnya yang pengen dilakukannya tuh lebih ke saya suka menulis ya Bu gitu. Saya suka menuangkan hal-hal pikiran yang ada di kepala saya itu saya tuangkan ke dalam sebuah kertas yang dituliskan oleh ballpoint dan tangan saya gitu. Tapi
Saya tuh di situ ada ketakutan juga sih, kayak saya kan suka menulis, entah itu di digital ataupun memang dalam buku ya Bu. Kebetulan saya tuh suka banget nulis nih Bu, kemana-mana saya selalu bawa buku gitu. Dan saya selalu ingin berbagi cerita saya, atau tulisan saya kepada orang-orang sekitar supaya orang-orang sekitar tuh tahu gitu bahwa saya tuh suka menulis gitu, dan intinya bisa dinikmati lah, barangkali tulisan-tulisan saya ini tuh ya bisa bermanfaat bagi mereka gitu. Tapi saya tuh takut kalau semisalkan ya tulisan saya dibilang jelek ataupun gak nyambung gitu kan, saya takut banget gitu. Bukan karena saya haus validasi sih Bu, cuman takut aja gitu, takut ada orang-orang bilang kalau ih tulisannya nggak nyambung, ih tulisannya jelek atau gimana gitu. Saya itu takut seperti itu Ibu. Kayaknya Marwa suka banget ya sama tulis menulis gitu. Iya, Tapi di suka sisi lain banget. ada rasa takut juga gitu ya. Iya betul. Takut sama inian orang gitu, pendapat orang. Oke, coba kita fokus ke diri Marwah ya. Ketika Marwah nulis nih, apa yang Marwah rasakan? Justru kayak imajinasi yang ada di pikiran saya tuh tertuang semua ke dalam tulisan itu ya tentunya. Ya seneng aja sih kalau bisa nulis, apalagi kan ide tuh kadang bisa di mana dan kapan aja muncul ya gitu. Jadi makanya kenapa selalu bawa pulpen dan buku kemana-mana itu karena saya kurang kalau misalkan dalam digital gitu. Kalau misalkan Oh dalam iya. digital kan kayak apa ya namanya tuh, cuman bagi saya sendiri gitu. Kalau dalam digital kayak cuman oh ya udah gitu, tapi kalau bagi saya dalam buku tuh kayak oh bisa diinget gitu, dan ini tuh bisa jadi memori juga gitu, dan imajinasi saya bisa dituangkan. Lalu ketika apa ya, ketika saya ingin mengulang kembali ini tuh bisa menjadi kenangan gitu, barangkali ya oh saya tuh di tanggal sekian pernah nulis ide sekian, atau apa ya, kayak mengingat memori-memori yang pernah dilakukan gitu. Emang lebih asik ya kalau ada Iya, buku fisiknya gitu, iya bentuk betul. fisiknya. Benar-benar aku setuju sih ya, sama yang Marwah bilang gitu. Aku kalau boleh izin menyimpulkan nih Marwah, dari yang Marwah ceritakan tadi aku ngelihat dua hal nih di diri Marwah. Sebenarnya Marwah itu punya kepekaan sendiri sama minat yang Marwah tekuni, yaitu menulis gitu. Iya, Dan di sisi lain Marwah juga ada ini realistisnya, kayak sadar gitu tentang konsekuensinya, dan itu sebenarnya bukan sebuah hal yang buruk ya merasa ada ketakutan dari pandangan orang lain, tapi di sisi lain Marwah juga bisa berpikir secara realistis gitu. Jadi sebenarnya dua hal yang tadi itu bukan hambatan buat Marwah, tapi harus jadi kekuatan, karena menulis itu bisa jadi identitas Marwah. Apalagi tadi Marwah suka banget kan ya bawa-bawa buku kemana-mana, terus udah punya di online juga, di HP juga ada gitu. Jadi apalagi Marwah jurusan BK gitu kan, nah itu bisa tuh dipadukan gitu, jadi tetap dapat Marwah satuin antara menulis dengan pelajaran yang Marwah dapetin di kuliah gitu. oh tapi emang dari awal semenjak masuk kuliah sih emang suka ya ngait-ngaitin tentang ide yang saya tuangkan itu, saya suka ngait-ngaitin tentang bimbing konseling atau psikologis gitu. Nah, saya tuh suka ngait-ngaitin itu gitu karena itu menurut saya seru banget, dan barangkali ya sekali lagi saya bilang bahwasanya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Karena seneng banget kalau semisalkan kita membuat sesuatu tapi teman-teman tuh bisa apa ya, bisa mengambil, iya, mengambil pelajarannya dari apa yang telah kita buat, itu seneng banget gitu.
Keren keren. Itu udah langkah yang baik sih Marwah, udah bagus gitu. Apa yang Marwah lakukan, udah mulai nulis dan udah sedikit-sedikit berani untuk publish, share ke temen, itu udah keren banget gitu. Kalau misalnya Marwah nih untuk kedepannya, kira-kira ada rencana apa sama tulisan Marwah? Atau emang mau ditekunin lagi nih, dikembangin di platform media sosial, atau ada rencana mau nerbitin buku apa gimana tuh? Aduh, pengen banget ya nerbitin buku, cuman bahkan pengen berbagi tentang kisah hidup juga gitu kan. Iya sih, itu salah satu goals bagi seorang penulis ya. Cuman emang Mara sendiri belum apa ya, belum terlalu eh menjuru ke hal itu. Cuman sekarang fokusnya sih pengen lebih ke Mara punya salah satu akun sosial media itu, akunnya khusus emang tulisan Marwah gitu. Tapi belum marah buka akunnya, masih private gitu. Nah, rencananya pengen fokus ke situ sih gitu, pengen fokus ke akun tersebut dan nyebarin kata-kata atau kata-kata afirmasi positif yang kadang kan seperti yang ibu bilang tadi ya, kalau umur 20 tahunan itu ya masa-masanya bingung. Nah, Maro tuh pengen ngembangin dari tulisan-tulisan tersebut tuh supaya orang-orang yang sedang merasa kebingungan, sedang merasa kesulitan atau apa tuh bisa tenang gitu kayak dengan membaca kata-kata Mara. Jadi fokusnya lebih ke situ sih Bu, pengen mengembangkan akun itu. Dan ya doain aja semoga bisa nerbitin buku ya kalau misalkan emang udah Amin, amin. jago gitu. Siap, Amin. mantap. Aku izin nyimpulin lagi, berarti di sesi ini nih kita menemukan bahwasannya nulis ini adalah bagian banget 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 dari diri Marwah nih Iya, kelihatannya, karena betul. memang kayaknya se excited itu gitu ngobrolin menulis gitu. Iya. Dan rencananya Marwah sendiri udah mau mulai mengembangkan apa tadi, platformnya ya. Iya. Berarti fokus platformnya Marwah tuh ke refleksi diri gitu ya. Iya, jadi itu tuh kayak membuat diri Moro merasa istirahat juga sih, kayak aduh tenang banget bisa nulis gitu kan. Apalagi kalau misalkan di buku ya kita kan seenggak ke distraksi sama sinar-sinar yang ada di HP ataupun laptop gitu kan. Kalau ini kan lebih ke manual gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya dari yang Marwah pengen fokusin itu udah ada beberapa poin yang bisa Marwah ambil sebenarnya. Yang pertama, buat diri Marwah sendiri, Marwah menemukan kelegaan, kenyamanan gitu dalam menulis tersebut. Yang kedua, bisa dijadikan pelajaran oleh teman-teman Marwah atau orang sekitar Marwah yang Marwah share tulisan itu gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya memang ternyata itu booming gitu, platform media sosial juga kan itu nanti bisa jadi apa ya, ranah Marwah mendapatkan uang gitu sedikit banyaknya. Jadi sebenarnya itu udah oke banget, walaupun tadi cuma berangkat dari keisengan atau hobi, itu udah jadi suatu hal yang wow gitu Marwah. Iya, Ibu, betul. Ya, nah untuk hari ini nih Marwah, terima kasih banyak ya udah mau terbuka, walaupun sesinya sebentar ya, hanya 15 menit, tapi Marwah nih Iya. udah bisa mengambil langkah penting untuk memahami diri sendiri dan udah berani mengambil tindakan gitu. Nah, setelah obrolan tadi nih, gimana perasaan Marwah? Tentunya ya senang sekali sih ya Bu, karena bagi anak BK itu, bagi saya juga pribadi, entahlah anak-anak yang lain gitu, kalau bercerita itu ya tentunya eh, bisa melegakan, apa ya, legain hati gitu. Bahkan di
FYP TikTok saya gitu kan tentang BK atau psikologis itu. Bercerita itu bisa ya membuat kita menjadi lebih tenang gitu, karena hal-hal yang dipendam sama kita tuh bisa tercurahkan gitu, apalagi kita ceritanya ke orang-orang yang dipercaya gitu, kayak konselor psikologis, bahkan ke teman sendiri pun bisa. Iya. Ya Marwah, aku dengernya senang banget sih. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, bisa ada sesi lanjutan lagi kalau Marwah mau. Dan untuk hari ini kita sesi hari ini selesai ya Marwah, karena tadi hanya 15 menit saja, sayang banget ya, padahal seru banget obrolannya nih. Nanti kita Iya. bisa ketemu di lain waktu Marwah. Terima kasih banyak udah Terima mau kasih terbuka banyak ya hari juga ini. Ibu. Terima kasih sudah menampung cerita saya. Siap, aman. Terima kasih banyak Marwah. Iya, Dadah, dadah. Sampai assalamualaikum. jumpa Ibu. Waalaikumsalam.